Berapa tuh bang? Apanya? Besinya? Ini kayaknya kalau dijual dapat kali 200 atau cepet mah. Paling murah cepet kayaknya, lumayan lah. Buat tiket masuk ke USS harganya 70.000. Gua kali ini pengen keliling di acara USS 2025, pengen lihat ada brand lokal apa aja dan ada artikel spesial apa di USS gitu. Walaupun beberapa udah di-spill ya di sosmed masing-masing. Tapi gue pengen lihat secara langsung, guys. Dan untuk Ardiles, kalian bisa langsung klik link di sini aja. Karena kita udah khususin spesial buat Ardiles karena banyak banget artikel yang dirilis dan kolaborasi-kolaborasi keren dari Ardiles. Oke, kita caw lihat satu persatu. Fierce. Oke, pertama kita ketemu sama Bang Hendy Dion. Oke, tolong bakarin jaket saya. Boleh? Gue mau korek beneran serius. Beneran? Jangan dong atuh. Jadi sebenarnya ini kin tuh apa? Boleh cerita nggak? Kin ini adalah jadi kalau lo tahu sepatu kaki, nah sepatu kaki itu dia buat lini aparel namanya Kin. Oke. Kenapa harus KIN? Ada filosofinya nggak? Sebenarnya ada, gue lupa. Gue lupa waktu meeting, gue lupa. Sebenarnya Oh, ada ya? Ada. Tapi si Kin ini kreatif direkturnya halo. Yes, gua sini. Oke, akan membawa apa nih Kin ke depannya? Basic ya, lebih ke basic. Jadi dari atas sampai bawah ada semua. Literally dari atas sampai bawah. Ya, kecuali sepatu kan kaki ya. Oh iya, ya benar. Kan? Ya, kaos kaki juga tuh ada kaos kakinya. Ya kan? Bahkan sampai ke insole. Nah, insole juga ada. Ini insole ada filosofinya nggak? Kenapa gini? Nah, ini belum. Ntar kita ada proses baru. Oke. Ada apa nih? Kebak. Oke. Nah, gue lihat si artikel. Yep. Seperti inilah, gue nggak tahu ya. Hari pertama tuh gue nggak tahu sering mati-mati. Bukan di boot gue doang, tapi di boot lain juga suka ngejepret. Lamun cek Sunda namanya. Ngejepret. Kuduna mawa power bank ya? Powerbank oke, itu bisa. Tekuat ya. Kuat. Mau nonton, mau begini teta. Radiator. Oh, genset. Oh, genset kuduna ya. Parah sih, emangnya nggak ada genset. Dari tadi ini mati. Dari tadi? Iya, mati nyala. Nggak kuat kayaknya. Nggak kuat ya? Iya. Karena ada kehadiran Bang Hendy soalnya. Maaf. Terlalu menyala, bener. Bisa. Gila. Tapi lanjutin, gue lihat dari artikelnya ini kebanyakan aparelnya buat lari. Iya. Atau ada yang lain juga? Sebenarnya ini kita ke lifestyle sih ya. Lifestyle. Dia basic, lifestyle. Jadi bisa buat lo mau pakai lari juga bisa, mau pakai buat daily juga bisa, gitu. Menarik. Ini kan masih baru rilis ya, jadi masih dikit artikelnya. Nanti soon akan ya seperti gue tadi. Nanti ntar ada outer juga, ada celana juga, celana panjang kayak gitu. Literally semua aparel. Yoi, semua. Gila. Tapi udah di review loh yang Kin ini. Tungguin aja, udah. Diagramasinya pokoknya tit ya. Pokoknya gramasinya sekitar 250-an GSM, bahan cotton, double knit, dan dia ini sudah bio wash dan juga sudah di pre wash. Jadi nilai susutnya aman. Oke. Buat price point-nya berapa? Boleh spill nggak? Harganya? Coba tebak. Kalau kangkinya 300 berarti aparelnya kisaran 180-200 lah. Salah. Berapa? 138.000. 138. Yes. Yang baju? Kaos. Celana? Celana 118. Oke, kaos kaki? 68.000. Insole? Belum. Oh, belum ya? Iya, belum rilis. Siap. Ada kata-kata nggak buat yang menonton? Kata-katanya buat nonton. Kata-kata hari ini? Kata-kata hari ini datang aja ke USS kebut Kin. Nah, gitu aja. Sip. Thank you, Bang. Sip. Setelah tadi dari Kin, kita ke booth sebelahnya, alias di belakangnya ini ada Kangki Sport Style. Di rilisan ini tuh banyaknya adalah kolaborasi dari Kangki Sport Style dengan Jeff Staple. Total itu ada 4 artikel, bro. Dan ada spesial artikelnya ini, gue nggak tahu yang mana nih, apakah yang ini atau yang ini gitu. Kalau yang ini tuh yang udah dirilis, jadi kayaknya yang spesialnya yang ini deh, bro. Lihat. Apa yang bagus, Bang? Warnanya sih, bro, kayak kemarin itu. Karena si Jeff Staple itu kan nggak tahu pink, nggak tahu salmon gitu. Pokoknya warna ini gitu. Dan abu-abunya yang bikin keren sih. Gila. Dan price point-nya betul. Kangki itu pasti ngejual walaupun kolaborasi sama Jeff Staple, harganya itu pasti tidak akan mahal.
bahkan under 500.000. Gokil bro. Ini artikel yang kolaborasi yang ketiga. Berarti tadi itu 1, 2. Ini yang ketiga. Dan satu lagi belum di spill. Kayaknya di siluet apa ya? Gue nggak tahu nih. Nah, ini tuh siluet EXC 001 yang pakai boa ya? 01. Iya, EXC 01 yang pakai knob light system kayak gini. Pemilihan warnanya masih ganteng, tapi di sini tuh lebih banyak dominan hitam sama putihnya ya. Walaupun ada hint-hint warna ungu dan warna pink. Ada Toscanya juga loh. Ini pemilihan warnanya cakep sih bro. Dan price pointnya sih, gitu guys. Dan juga selain ada sepatu, ada sablon bro. Karena kan si Kangki ini udah punya lini aparelnya. Jadi nggak afdol kalau cuman sepatu doang, tapi aparelnya enggak. Dan untungnya di creative directorin sama Bang Hendy Dion. Jadi wah ini Kangki kayaknya mengakomodir dan mengumpulkan semua pelaku skena di Indonesia gitu. Nah, setelah dari Kangki, kita pengen lihat ada bro, anjir lihat tuh. Lihat tuh. Ini penenun asli. Oh enggak ini. Lihatnya dari sini. Kompas punya camper van. Sebutannya apa ya? Modul. Kalau nggak salah gue lupa. Dan dia bawa alat-alat ini bro, lihat. Si Kompas di acara USS ini kan kolaborasi sama Fundamental dan Crossover. Malaysia dan Jepang dan Indonesia digabungkan dalam satu artikel sepatu bro. Gila. Dan ini adalah woven yang dipakai untuk upper dari si Kompas Velocity-nya. Betul. Dan ini pakai pattern Sashiko. Lihat. Gila bro, pattern Sashiko itu di Jepang kayak apa ya? Culture tersendiri gitu, bahkan terpisah. Gokil, ini Kompas membawa culture Sashiko ke sepatu made in Indonesia. Dan informasinya emang Kompas ini 100% dibuat di Indonesia. Nice dream. Mana kita lihat sepatunya ya? Sepatunya nih. Sepatunya. Cir. Kayaknya colorway-nya cuma satu deh. Betul? Ini full bagian uppernya pakai Sashiko tadi, si woven Sashiko-nya, dan ini tuh pakai denim ya? Sweat. Dan ini tuh pakai sweat, cuman warnanya dibikin warna yang sama atau mungkin turunan dari si denimnya ini. Dan si woven ini tuh pakai denim guys. Jadi ngambil dari Indonesianya itu kerajinan denimnya, terus Sashiko dari Jepang dan crossover dari Malaysia. Dan yang terpenting adalah ini guys. Ini tuh teknologi yang beberapa bulan lalu tuh sempat digemborin sama Kompas. Tujuannya itu untuk mengurangi produk KW. Jadi si ini tuh bisa di-scan biar kalian punya identitas di sepatu ini. Kayak gitu guys. Tapi sayangnya pakai kayak gini ya. Nggak disimpan di mana gitu. Nice dream sih. Damn bro, lihat. Midsole-nya anjir, mantep nih. Tapi apakah ada shanks di bagian tengahnya? Kita belum tahu sih. Karena harus dibedah ya. Ini kayaknya artikel baru deh. Soalnya ini Kangki reguler. Halo mas. Nah, kita lihat ada artikel baru apa aja di dalamnya. Nah, ini yang baru. Ini yang terbaru banget sih. Yang pakai air unit di bagian heel-nya. Cakep ya ini ya. Ada latexnya juga dan ini reflektif. Mesh-nya juga ini kayaknya nggak terlalu tebal, cukup breathable ya, bagus. Dan kalau nggak salah ini tuh ngambil panelnya dari P6000 nih di bagian depan ini. Iya. Dan ketika kita ada di USS ini, ada satu kolaborasi yang udah nyampe ke kantor kita dan bakal kita bedah. Coba tebak, kira-kira Kangki kolaborasi sama siapa yang bakal kita bedah ke depannya? Tulis di kolom komentar. Nah, selanjutnya ada di Andre Anthony guys. Andre Anthony itu kalau nggak salah gue pernah bedah deh sama Bang Dimas. Kayaknya yang artikel Tanjung Tinggi sama Toba, betul. Dan kebetulan di sini ada yang sudah dibedah-bedah. Sudah dibongkar ini atau kayaknya ini panel-panel yang belum disatuin dari si itunya. Dan ini tuh dia ngasih lihat kalau ini tuh proses hand sewn heritage. Jadi yang manual stitching dari Indonesia guys. Lihat artikel-artikelnya. Dan yang paling gua suka dari Andre Anthony ini adalah si sole-nya. Mereka molding sendiri guys. Lihat. Nah, ada tulisan Andre Anthony.
Ini mungkin beberapa artikel terbaru dari Andre Anthony ya. Tapi gue penasaran sama artikel yang itu tuh, yang Guts. Nah ini German Army Trainer. Biasanya German Army Trainer itu kan pakainya kapsul ya. Tapi ini tuh pakai sol potong yang ada heel-nya, bro. Gila sih. Gila. Ganteng gak bang? Ganteng cuy. Ganteng sih ganteng. Cuman kayak berat gitu. Biasanya kan Guts itu ringan dan bisa dipakai buat daily. Sedangkan itu kayak solnya terlalu berat sih. Gitu aja guys. Ada lagi artikel lainnya? Ada Lovers juga. Hah? Mule. Betul ada Mule. Dan ini artikel-artikel yang pernah kita bedah ya. Ini pernah. Ini juga pernah ya. Sip. Andre Anthony the best sih bro. Gokil. Kita langsung tanya-tanya aja di Andre Anthony. Karena ada artikel baru yang kolaborasi sama .coma. Kayak gitu, gua nanya langsung nih, kira-kira filosofinya apa mas? Jadi sebenarnya yang model baru ini itu tuh siluet dari bowling shoes. Bowling shoes, Ya, oke. betul. Tapi kita bekerja sama dengan .coma dengan identitas dia yang cenderung kalau pakai sepatu itu brutal. Jadi dia request memang spesifik bagian dia maunya sweat biar nggak perlu break in. Oke, tapi bener. kalau sweat gampang kotor, jadi dia tambahin mudguard di sampingnya. Kita pakai kulit full grain. Iya. Ya. Dan memang secara siluet ya, kita mau jadiin model Dexter ini alternatif dari Penny Loafer. Alternatif dari Penny Lovers Karena menarik. kan Penny Loafer tuh bisa classic piece ya. Yes, Ya, tapi hampir semua orang punya. betul. Kalau bosan pakai Penny Loafer, ini bisa menjadi alternatif juga. Something casual, tapi bisa kelihatannya formal juga. Jadi very versatile sih. Very versatile ya. Menurut kita very versatile. Iya. Untuk price point ini berapa? Untuk price point kita khusus untuk di USS kita di 14. 14. Wow. Nanti kalau jadi launching online, kalau masih ada stok ya, di 15. Beres 100, mantap. Ada sesuatu yang pengen disampaikan nggak ke followers Shoepolice tentang Andre Anthony? Shoepolice kemarin kayaknya follower Shoepolice juga udah pada tahu ya produk kita. Iya. Paling apa ya? Mengedepankan produk-produk lokal yang berkualitas kali. Mantap. Thank you mas. Sekarang datang lagi ke Gumi yang looks-nya hampir mirip dengan tahun-tahun sebelumnya, tapi ada yang beda di sini, yaitu Gumi ini. Ini tuh artikel apa ya? Gue lupa ya. Iya, artikel yang itu udah dipakai trail run sama 2 orang guys. Ini total 63 kilo dan ini 115 kilo. Bisa dilihat hasilnya. Kayak gini. Kelihatan ya, maksudnya kayak kalau udah dipakai lama tuh pasti kelihatan di cracking di bagian midsole-nya ya. Gitu. Tapi pertanyaannya, apakah Gumi ketika dapat attention tentang trail run ini ke depannya bakal bikin artikel trail run juga? Nah, ini kita belum tahu karena belum boleh disepil katanya. Ada artikel baru juga yaitu Vega White dari Gumi. Kalian bisa lihat si midsole-nya. Ini very bulky ya. Terus ini juga max cushion. Jadi bisa dipakai buat recovery run atau daily run juga. Kayak gitu guys. Untuk price point-nya itu Gumi sekitar 500-an. Dan ini si shape-nya udah dibuat lebar jadi bakal cocok buat orang Indonesia. Total itu ada 3 colorway, abu, hijau culture, dan earthy banget. Gitu. Jadi warnanya netral dan satu yang sangat ngejreng. Bakal dirilis berapa ya? Tahun 2026 katanya. Gitu. Jadi tungguin aja. Buat kalian yang pengen datang ke USS lagi-lagi, silakan datang ke sini dan ketemu gua. Gak ada yang gak jadi. Oke, thank you. Kita cari brand Indonesia lainnya. Ini cara mainnya gimana dah? Oh. Kalah guys. Kalah. Di Unert kali ini, Unert itu kan lagi kolaborasi sama Medi Renaldi. Jadi emang konsepnya gamers banget sih. Bahkan sampai ada Switch versi besarnya ini. Gokil sih. Kita pengen lihat sih artikelnya mana. Oh ini artikel yang kolaborasi sama Medi. Ini yang colorway hitamnya bro. Total tuh kalau nggak salah ada 5 atau 6 artikel kolaborasi sama Medi Renaldi. Nah itu baru yang hitam. Kita lihat sisa yang lainnya. Ini guys. Ini yang hitam tadi.
Oh, full black ada 2. Nah, itu yang full black. Ini yang hitam merah. Dan ada 3 colorway lain. Nih sama ini. Tapi kok gak asik gini, colorway-nya kayak dari ranah bikini bottom gitu. Nah, ini kolaborasi colorway-nya diambil dari warnanya Patrick ternyata, guys. Oh, ternyata artikel spesial Medi. Emang nama artikelnya Medi, guys. Jadi ini tuh beneran baru dirilis termasuk siluet-siluetnya. Ada 5 yang udah baru di-spill, 1 lagi belum di-spill ini. Tapi gue lihat 6 kan, 1 belum di-spill ya. Penasaran sih gue sama yang secretnya ini. Bakal dibuka jam berapa? Yang warnanya, yang secret. Oh, nggak di-spill ya? Oh, alah, oke. Ini menarik banget sih yang kolaborasi sama Medi karena colorway-nya bro berani banget dan colorful gitu. Tapi colorfulnya itu nggak norak, jadi bisa dipakai sama siapa aja. Gila. Nah ini nih, Secret Rare. Kayaknya warna hitam emas ya, gitu guys. Masuk lebih dalam lagi, kita ketemu sama bootnya Mario Minardi. Lihat, ada ininya Mario Minardi Milestone. Lihat, apa sih sebutannya teh? Bukan Richman apa? Crazy Rich Old Money. Bener, Old Money, lihat. Cir, gak cocok sama penampilan saya ini. Tapi gue bakal ngerekomendasiin ada apa aja di Mario Minardi. Nah ini yang di highlight itu kolaborasi sama Artkea gitu. Lihat guys, ini tuh clean banget dan shiningnya udah mentok gitu. Ditambah ada stitching di bagian sini dan bagian two-nya juga. Ini, aduh, sebenarnya gue rada kurang nyampe kalau ngomongin sepatu kulit gitu. Tapi karena si looks-nya ini ganteng, terus pakai sol vibram, gue jadi tertarik gitu. Tapi for your information aja, ini tuh harganya di kisaran 4 juta. Oke, karena udah pakai vibram dan kualitas uppernya lihat. Ganteng. Terus ini split toe juga. Oke. Ada juga artikel ini Vega. Lihat. Clean, shine. Apa ya? Kayak feel old money-nya tuh dapat gitu. Dan lu kalau pakai sepatu beginian, main kondangan udah auto dilirik sih harusnya ya. Tapi wajib pakai Porsche. Gitu. Soalnya kalau pakai Vario kayaknya nggak nyambung deh, gitu. Price point-nya itu di sekitar 2 juta buat si artikel ini, si Vega ini. Gitu guys. Mantap ya. Dan terakhir yang perlu gua highlight adalah yang si Lovers ini. Ini tuh tadi Bang Dimas bilang alternatif dari Lovers yang ada di Indonesia. Dan ini tuh dipakai juga sama, bukan yang ini, tapi yang ini dipakai sama Bobby. Oke, harganya yang ini tuh kisaran 2 juta juga. Lihat. Emang Lovers itu kan harus lentur ya, fleksibel ya. Ya, mantap sekali. Ini udah auto nyaman sih, bro. Dan bagian dalamnya juga udah pakai suede. Jadi buat kalian yang tidak pernah pakai kaos kaki, ini udah nyaman buat dipakai. Di dalam ketemu sama Weidenman. Mantap, Weidenman Urban. Ini ada ini nih. Apa sih? Free shoes every day. Caranya gampang, bisa kalian follow dan ikutan juga. Di bootnya Weidenman ada artikel baru guys, Hinterhalt 03. Seperti biasa ketika artikel sebelum-sebelumnya gacor, nah, dia bikin artikel baru Hinterhalt 03 dengan sol yang sama, masih sama persis dengan 01 dan 02. Cuman perbedaannya ada di bagian uppernya. Ini di TPR-nya ini baru, terus untuk uppernya masih sama ya, pakai ripstop plus double mesh di bagian dalamnya. Dulu tuh sempat gua cek, ini tuh buat cipratan air itu masih oke, tapi nyerap ke dalam gitu. Tapi nggak terlalu cepet nyerap sih. Jadi ini emang sport style sih dari Weidenman ya. Untuk harganya berapa ya? Nah untuk harganya 577. Gokil emang. Weidenman ini mantep bro. Karena sukses di Hinterhalt 01, 02, jadi dia bikin 03-nya juga. Untuk colorway-nya itu masih 2 ya. Yang hitam sama yang green ya. Ya, green black begitu. Ini masih sama sih, belum ada bedanya. Gitu guys. Apakah ada artikel baru lainnya? Tidak ada. Kita coba cek brand lokal lainnya yang ada di USS ini. Ya kali ini gue udah nyampe di brand 910. Di 910 ini tadi gue sempat nanya-nanya dulu. Ada 2 artikel baru.
Yang pertama itu buat easy run, yang kedua itu buat hiking. Ingat ya, buat hiking. Kita lihat sepatunya. Nih, ini nama artikelnya Hiroshi 2.0. Ini adalah upgrade dari versi sebelumnya. Dan tadi tuh gue sempet nanya, si midsole-nya ini dibuat lebih cushion dan lebih ngasih energi return yang lebih baik. Tapi peruntukan untuk sepatu ini adalah untuk easy run. Dan udah ada yang pakai juga waktu di JRF kemarin. Namanya itu Kang Asep, udah dipakai sejauh 24 km dengan pace 5, berapa gitu tadi itu. Dengan catatan waktu 2 jam gitu guys. Ini 910 Hiroshi ini diam-diam langsung bikin sepatu yang bagus ya. Mantap. Selain buat easy run, ada juga buat yang hikingnya. Nah ini, nama artikelnya itu Yuza Hike Hero. Tapi perlu digarisbawahi, ini itu sepatu untuk hiking. Oke, tapi apakah bisa buat trail run? Boleh kalau kalian udah pro. Jadi pro dulu, baru pakai sepatu apapun buat trail run. Untuk harganya itu di kisaran 699.900. Ini karakter dari si midsole-nya firm banget ya. Firm dan kayaknya emang khusus untuk menyerap benturan. Untuk bentuk outsole-nya, si pattern-nya, ini pattern yang cukup umum ya di sepatu-sepatu trail. Ini buat hiking mantep sih. Tapi kenapa uppernya harus pakai suede ya? Ini suede sintetis sih. Suede sintetis. Dan apakah ini waterproof? Gua nggak tahu sih. Tapi ini pakai ripstop ya. Dan liningnya juga bagus bro. Ini ada ininya nih. Nah ini tuh ngejaga heel biar heel kalian ketika turun dari gunung itu nggak sakit. Apalagi sampai lecet gitu ya. Itu kan bahaya banget. Gitu guys, dan beberapa artikel juga masih banyak banget yang bahkan kita hampir kehilangan dari pergerakan 910 gitu ya. Karena terakhir tuh kita bedah yang Ciru. Iya, Ciru Ateran. Ini ada NB327. Iya. Sip, gitu aja. See you. Ini di gua ada di bootnya Mills. Tapi lihat bro, si ininya, si fasadnya. Ini kolaborasi sama Onyx, cuy. Onyx terakhir juara apa? MPL 2000? Woi, Onyx juara MPL season ini, guys. Makanya ini kolaborasi langsung sama Mills dan ini ada aktivasi dari mereka. Banyak lah artikel-artikelnya, bahkan ada sampai tas, topi, aparel juga ada. Dan sepatunya ini nggak ada yang kolaborasi ya. Sepatunya cuma sepatu biasa. Kita bakal coba cek yang Energize. Paling yang perlu gue highlight adalah si Energize M1 ini ya guys ya. Overall kita udah pernah rating si Energize M1 ini. Videonya ada di sini, bisa kalian tonton. Oke. Dan untuk Mills ini kayaknya belum ada artikel-artikel baru. Dan itu cuma aktivasi Mills dengan Onyx-nya aja. Dan sayangnya nggak ada di sepatunya bro. Coba harusnya bikin Onyx X Mills tapi di sepatu gitu. Jadi kita harus cobain main Mobile Legends sambil bedah sepatunya gitu guys. Gimana menurut kalian? Kesimpulan dari USS kali ini, cukup banyak artikel-artikel baru dan kolaborasi-kolaborasi yang menggebrak gitu ya. Cuman karena ini gua datangnya di hari pertama, jadi nggak terlalu rame di saat ini. Tapi pas gua lihat-lihat ternyata ada perbedaan dari USS 2024 kemarin kita kesini sama 2025. Kalau tahun kemarin itu banyak banget didominasi sama sepatu dari brand lokal. Tapi sekarang itu lebih banyak aparel dari brand lokal yang mulai menunjukkan tajinya bro. Contohnya itu ada Kale, ada SNSD, terus tadi itu ada Cambre dan lain-lain gitu. Bahkan itu sangat jauh dari radar shoe polish gitu. Jadi mungkin USS di tahun ini itu adalah kepanjangan dari Urban Skena Society. Oke, karena sneakernya nggak terlalu banyak. Sip. Gitu aja kesimpulannya, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa di subscribe dan kasih hype juga kalau bisa. Oke, gue Oki pamit undur diri karena gue mau nyobain Honda Ashura dulu. Jadi bang, lo masih gay kan? Masih sih. Istri gua pun sudah menerima kalau gua itu gay. Jadi bang, lo kok kepikiran dari kreator mainan menjadi bikin sepatu kayak gini, itu sejarahnya gimana? Sejarahnya gua di approach sama seseorang bernama Jupaka awalnya. Oke. Dia bilang dia tertarik kalau misalnya kita berdua kolaborasi bikin sepatu. Awalnya gue juga bingung. Gue kan reviewer mainan. Betul. Kok disambung-sambungin sama sepatu? Gitu kan.
Akhirnya dengan perjalanan yang cukup panjang, selama setahun gua riset, kayaknya emang kolaborasi yang bagus itu menurut gua justru ketika dua bukan orang ya berarti ya. Dua background berbeda disatukan, makanya kita melahirkan sesuatu yang baru. Contohnya sepatu ini. Barunya di mana? Barunya adalah konsepnya ini ada gacanya. Blind box, karena gue suka unboxing blind box. Gue pikir barunya itu adalah karena tidak dibikin di laptop ajaib loh. Oh betul, itu juga. Itu udah saya buang sih laptopnya ya. Aduh, kenapa nggak buat saya aja? Oh udah mati mas. Sayang sekali. Tapi kalau gitu nih, gua kan biasanya potong-potong ya. Kalau Iya. gua potong gimana? Gue mah nggak masalah, bosnya kan di sono no. Lu ajak ngobrolnya bosnya. Iya, karena di gua itu nggak ada laptop ajaib. Di gua itu adanya mesin pemotong ajaib. Ya kita setipe sih. Gue juga suka motong-motong mainan gue. Nah, itu dia. Kan itu buat tumbal pesugihan YouTube. Betul. Selain jenglot peliharaan gue memang itu. Iya. Mas jangan mas. Mas jangan mas. Jangan mas. Sayang mas. Lu buat gue aja. Gak apa-apa. Itu karena sama laptop ajaib. Oke deh kalau gitu.